Dan ketika Henry ngeliat ke arah hulu sungai, ada sosok perempuan berdiri di atas batu besar di ujung lembah. Saat itu, Henry seperti terkesima dengan kehadiran sosok tersebut. Dibawa ke dunia lain dan dijadikan suami ataupun budak. Kopi Lombok terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Unggaran memiliki ketinggian 2050 mdpl dan terletak di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Gunung ini memiliki 3 jalur pendakian, yaitu Candi Gedong, Jimbaran, dan juga Promosan. Menurut mitos masyarakat setempat, di lereng gunung di antara jajaran candi, terdapat kawah berbau belerang yang merupakan makam Dasamuka. Konon, Dasamuka yang mabuk itu dikubur di kawah ini oleh Hanoman. Nah, Hanoman sendiri kemudian berdiam di Gunung Telumoyo, yang mengawasi Dasamuka jika sewaktu-waktu ia bangkit lagi. Dan Dasamuka itu bisa bangkit jika ia mencium bau minuman keras, hingga masyarakat setempat tidak berani minum minuman keras di area Candi Gedong Songo. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Mas Henry ketika mendaki ke Gunung Unggaran seorang diri atau solo hiking pada tahun 2006. Oh ya, Mas Henry juga punya YouTube, yaitu Henry Daily Vlog. Link ada di deskripsi video. Oke, pagi itu Henry terbangun dengan kepalanya yang sangat pusing akibat baru tidur hanya 2 jam saja. Semalam Henry ini nggak bisa tidur dikarenakan lagi dirundung kegalauan akibat seseorang yang Henry cintai harus meninggalkan Henry untuk menikah dengan orang lain. Untung saja Henry masih kuat iman, sehingga nggak melampiaskan rasa kegalauannya dengan hal-hal yang negatif. Merasa masih galau, Henry pun berpikir kalau mencari cara untuk melepaskan segala beban itu, menjernihkan pikiran dan juga hati, serta bertekad untuk move on. Saat itu terlintas akan mendaki gunung saja, karena mendaki gunung adalah hobinya Henry sejak lama. Tapi karena hari ini adalah weekday, teman-temannya yang biasa mendaki bersama Henry pasti semuanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian Henry sempat berpikir kalau akan mendaki seorang diri, meski sebelumnya Henry juga sudah terbiasa mendaki sendirian. Tapi biasanya Henry mendaki di akhir pekan, sehingga masih banyak bertemu dengan rombongan pendaki lainnya. Sedangkan hari ini adalah hari kerja. Pasti
di gunung akan sangat sepi. Dan perlu diingatkan, pendakian Gunung Waktu pada tahun 2006 belum seramai sekarang. Dulu kalau bukan akhir pekan, pasti sangat sepi. Setelah beberapa waktu itu berpikir, akhirnya Henry bertekad berangkat mendaki gunung seorang diri atau solo hiking. Hanya berbekal tas DP kecil yang berisi itu thermal blanket, sarung, roti, jaket, survival kit, dan juga rokok. Dan Henry juga nggak bawa tenda, nggak bawa kompor, dan juga tanpa perlengkapan lainnya. Henry memilih Gunung Unggaran bukan tanpa alasan. Henry sudah terbiasa mendaki ke Gunung Unggaran. Bahkan, waktu dulu itu, bisa tiap minggu Henry mendaki ke Gunung Unggaran. Jadi, Henry sedikit banyak sudah paham mengenai gunung tersebut. Dengan menggunakan moda transportasi bis, Henry meluncur menuju ke Pasar Jimbaran untuk ke titik awal pendakian gunung itu. Dulu masih jarang transportasi untuk ke base camp Mawar dari Pasar Jimbaran. Dan kalaupun ada, itu hanya ojek yang tarifnya lumayan mahal. Saat di dalam bus ini, ada seseorang yang duduk di sebelah Henry, yaitu seorang pria parubaya dengan pakaiannya serba hitam. Merasa nggak ada urusan dan pikiran Henry lagi kacau, Henry pun nggak mengubrisnya. Hingga orang tersebut ngomong, "Jika ada hal yang tidak menyenangkan yang nantinya menemuimu, biarkan saja." Maksudnya gimana, Pak? Kamu pergi dengan hati dan pikiran yang tidak sehat. Berhati-hatilah. Semua hanya bisa kamu lalui jika tekad, iman, dan semangatmu tidak goyah. Sebetulnya Henry paham apa yang dimaksud orang itu. Tapi karena kondisi pikiran dan hati Henry saat itu lagi nggak karuan, maka Henry gak berniat melanjutkan obrolannya. Gak lama kemudian, orang tersebut turun dari bis. Dan sebelum turun dari bis, dia sempat ngeliat ke Henry. Lalu menganggukkan kepala dan juga tersenyum. Singkat cerita, Henry telah sampai di tujuan, yaitu Pasar Jimbaran. Henry ini turun dari bis lalu mampir ke salah satu warung. Untuk apa sih? Untuk makan sebelum memulai pendakian. Usai makan dan beristirahat di emperan salah satu kios pasar, Henry pun mulai berjalan menuju ke base camp Mawar. Dan sepanjang perjalanan dari Pasar Jimbaran hingga base camp Mawar, gak ada hal istimewa yang perlu diceritakan. Henry hanya menyusuri jalan desa yang beraspal dengan deretan rumah penduduk dan juga lahan pertanian. Setelah beberapa jam berjalan kaki, akhirnya Henry sampai di base camp Mawar. Dan pada saat itu, kondisi base camp sangatlah sepi. Gak ada satupun petugas yang berjaga. Dan warung-warung juga gak satupun yang buka. Wajar, karena pada hari itu bukan hari musim pendakian atau weekend. Merasa sedikit penat, Henry pun merebahkan badannya di sebuah kursi panjang di depan salah satu warung yang tutup. Tak terasa, hingga akhirnya Henry pun tertidur pulas. Entah karena kelelahan atau karena memang semalam kurang tidur, siang itu Henry tidur sangatlah nyenyak. Dan saat tidur itu, Henry merasakan ada menggoyang-goyang badannya sambil manggil nama Henry. Perlahan-lahan Henry pun membuka matanya. Mungkin salah satu petugas base camp yang membangunkannya. Ketika kesadaran Henry telah kembali sepenuhnya, Henry nggak sama sekali ngelihat ada orang di sekitarnya. Padahal tadi itu jelas banget kalau ada yang bangunin si Henry. Tak terasa, waktu sudah hampir maghrib. Dan Henry belum menjalankan sholat asar. Nampaknya tadi benar-benar nyenyak. Hingga tak menyadari hari sudah hampir gelap. Usai Henry sholat asar, tak lama azan maghrib pun berkumandang. Dan setelah Henry menjalankan sholat maghrib,
Henry memikirkan atas perjalanannya itu. Hari sudah gelap, sedangkan Henry hanya seorang diri. Saat itu, Henry sempat berpikir lagi kalau batalin pendakiannya atau tetap lanjut. Karena memang sangat berisiko mendaki sendiri apalagi di saat malam hari. Akan tetapi, memang kegalauan yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusannya. Akhirnya, Henry memutuskan tetap melanjutkan pendakian apapun itu resikonya. Dan Henry berencana untuk memulai pendakian usai sholat Isya. Saat menunggu datang waktu Isya, Henry menghabiskan waktu untuk duduk merenung di depan salah satu warung. Dan gak lama kemudian, Henry merasakan kedatangan seseorang dari dalam hutan pinus. Samar-samar terdengar percakapan dari beberapa orang di sana. Tapi Henry gak bisa mendengar secara jelas. Dalam hati berpikir, mungkin ini sisa pendaki yang naik akhir pekan kemarin. Terkadang ada beberapa orang yang betah berlama-lama hingga beberapa hari tinggal dulu di camp promosan usai mendaki puncak Unggaran. Jadi Henry menganggap wajar, tak sedikit pun berpikir aneh-aneh apalagi itu adalah makhluk gaib. Hampir 20 menit nunggu, namun gak ada orang yang keluar dari dalam hutan pinus. Sepertinya gak mungkin jika posisi mereka terlalu jauh. Karena Henry sempat mendengar suara mereka yang lagi ngobrol. Sampai azan Isya, mereka tetap gak muncul juga. Saat itu, Henry gak memikirkan lagi. Dan Henry segera menjalankan kewajibannya, yaitu sholat Isya. Usai sholat Isya, Henry segera bersiap-siap untuk memulai pendakian. Dan lepas dari Kemawar, Henry memasuki wilayah hutan pinus. Ia ini berjalan santai, namun sangat konstan. Saat perjalanan itu, Henry gak banyak berhenti ataupun beristirahat. Karena kenapa sih? Karena medan pendakian belum terlalu berat. Dan Henry juga mendaki seorang diri. Jadi, bisa sesuka hati mengatur ritme perjalanan. Saat itu, Henry gak lagi memikirkan suara orang yang ia sangka pendaki tadi. Dan kalaupun mereka bukan manusia, Henry juga gak peduli. Henry datang ke situ bukan dengan tujuan tidak baik, meski suasana hati yang kurang baik. Dan Henry merasa wajar jika mereka menunjukkan eksistensinya ke Henry. Karena saat itu hanya Henry satu-satunya manusia di Gunung Unggaran. Hal tersebut udah Henry pikirkan sejak sebelum memulai pendakian tadi. Jangan bertanya apakah Henry mendapatkan gangguan selama pendakian ini. Jadi saat itu Henry ibarat sasaran empuk bagi mereka. Udah gak hitung berapa kali mereka menampakkan diri. Mulai dari kelebatan bayangan, suara langkah kaki yang ngikutin, bayangan hitam besar di sisi lembah, hembusan nafas di tengkuk, hingga suara-suara aneh lainnya. Tetapi tak satu pun yang menampakkan wujudnya secara jelas dan nyata di depan Henry. Zaman dulu, di jalur pendakian Gunung Unggaran, terdapat sungai kecil di sepanjang jalur pendakian. Dan mulai hutan pinus hingga sungai yang agak besar sebelum pos 1 atau pos pertama. Sungai yang terdapat banyak batu-batu besar itu dulu dikenal sebagai Istana Peri. Peri merupakan salah satu bangsa jin dengan wujud wanita yang sangat cantik. Ia itu suka menggoda manusia, terutama laki-laki, untuk dibawa ke dunia lain dan dijadikan suami ataupun budak. Mendekati sungai tersebut, bulu kuduk merinding sangat hebat. Di sini, Henry sempat berpikir untuk kembali turun saja. Tetapi lagi dan lagi, egoisme bekerja lebih kuat dari nalar.
Henry terus berjalan menyusuri jalan setapak dengan aliran sungai kecil di sampingnya. Hingga pada akhirnya, Henry sampai di sungai yang lebih besar yang merupakan percabangan aliran sungai tersebut. Di sini terdapat juga air terjun kecil. Debit air waktu itu lumayan besar. Maklum, sedang musim penghujan. Hingga air yang mengalir membelah jalur pendakian. Ketika berada di sungai itu, perasaan Henry ini sedikit terganggu. Seolah-olah menyuruh Henry melihat ke arah hulu sungai. Tekad Henry sebelumnya yang meyakinkan diri untuk tidak melihat ke arah hulu itu kini runtuh sudah akibat rasa yang sangat penasaran. Perlahan Henry hentikan langkahnya sebelum menyeberang aliran sungai. Dan ketika Henry melihat ke arah hulu sungai, ada sosok perempuan berdiri di atas batu besar di ujung lembah. Jarak dari tempat Henry berdiri memang cukup jauh, tapi remang cahaya rembulan yang sedang bulat sempurna cukup membantu pencahayaan malam itu. Saat itu, Henry seperti terkesima dengan kehadiran sosok tersebut. Meski remang-remang dan gak jelas, tapi Henry seperti mengetahui bahwa sosok tersebut adalah sosok wanita yang sangat cantik. Perlahan, seperti ada kekuatan yang menariknya Henry untuk melangkah mendekatinya. Beberapa langkah Henry berjalan menuju ke sosok wanita yang cantik tersebut. Dan hingga pada akhirnya, tiba-tiba kaki Henry seperti membatu alias gak bisa digerakin sama sekali. Dan sosok tersebut masih tetap berdiri di tempatnya dan gak bergerak sedikit pun. Beberapa saat kemudian, Henry merasa pandangannya menjadi gelap. Tapi Henry masih sadar sepenuhnya. Ia gak pingsan karena badannya masih bisa merasakan udara dingin dan air yang membasahi kakinya. Gak lama kemudian, Henry merasa seperti ada yang menampar di pipi sebelah kiri. Seketika, pandangan Henry kembali normal dan Henry jadi sadar atas apa yang ia lakukan saat itu. Dan saat itu, Henry langsung membaca doa dan balik lagi ke arah jalur pendakian. Henry masih belum tahu siapa atau apa sosok perempuan yang tadi. Banyak yang bilang bahwa itu adalah penampakan peri penghuni aliran sungai Gunung Unggaran. Tapi Henry sedikit gak memastikan, karena Henry juga masih awam perihal jenis dan golongan bangsa jin, terutama penghuni gunung. Sambil terus berdoa dalam hati, Henry melanjutkan pendakiannya. Masih dengan suasana dan nuansa yang sama. Banyak makhluk tak kasat mata yang berusaha menunjukkan eksistensinya. Namun, Henry gak memperdulikannya. Dan Henry yakin, Henry gak akan bisa ngelihat bentuk mereka dengan jelas. Jika sekedar bayangan, atau kepulan asap, atau suara samar-samar dan lainnya, Henry masih memaklumi dan tak akan memperdulikan. Anggap saja mereka sedang menemani Henry dan menghibur yang lagi patah hati. Singkat cerita, Henry sampai di pos 1. Di pos 1 ini, Henry sempatkan untuk istirahat sebentar, menikmati air segar yang ia bawa, serta membakar sebatang rokok untuk mengusir udara dingin yang semakin malam semakin menusuk ke dalam tulang. Sekitar 15 menit kemudian, Henry mematikan rokoknya. Dan puntungan rokoknya ia kantongi di saku celana. Kemudian Henry berdiri untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Perjalanan yang sangat sunyi menembus gelapnya hutan Gunung Unggaran menuju peraduannya untuk menghapus segala beban pikiran Henry saat itu, yaitu puncak Gunung Unggaran.
Gak ada hal istimewa yang bisa Henry ceritakan sepanjang perjalanan dari pos 1 hingga sampai di kawasan kebun teh Promasan. Karena hampir semua kejadian sama saja seperti sepanjang perjalanan sebelumnya, yaitu sepi, sunyi, sendiri, dan mereka yang menemani Henry sekedar menyapa dengan cara mereka, yaitu memperlihatkan bayangan atau suara-suara yang aneh saja. Semakin lama, Henry menjadi semakin terbiasa. Untuk takut pun, Henry rasa sudah sangat terlambat. Karena jarak untuk bertemu manusia yang lainnya itu sama-sama jauh. Baik di depannya itu Promasan maupun di belakang desa bawahnya Kemawar. Dan sesampainya di perbatasan kebun kopi dan juga kebun teh, Henry berhenti sebentar untuk berpikir. Apakah langsung melanjutkan perjalanan ke puncak atau mampir dulu istirahat di Promasan? Saat itu, waktu menunjukkan di jam setengah 11 malam. Sudah lumayan larut malam jika Henry melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Henry nggak tahu apa yang akan ia hadapi nanti jika nekat melanjutkan perjalanannya ke menuju puncak. Meski jarak dari lokasi Henry sampai ke puncak sudah nggak terlalu jauh, hanya 1,5 jam hingga 2 jam saja jika Henry menempuh sendiri dengan kecepatan yang sedang. Tetapi tantangan jelas lebih berat. Bukan hal mistis atau hal gaib yang ia pikirkan, tapi resiko fisik yang lainnya. Mengingat Henry saat ini sendiri dan gak ada satupun pendaki lainnya, jika terjadi sesuatu padanya, pasti gak akan ada yang bisa menolong. Mempertimbangkan hal itu, Henry memutuskan untuk menuju ke Promasan untuk beristirahat. Malam ini, Henry akan beristirahat di sana dan akan melanjutkan perjalanan ke puncak itu besok pagi. Di Promasan ini, Henry beristirahat di salah satu rumah warga yang biasa juga digunakan pendaki lainnya itu untuk bersinggah. Ada beberapa rumah penduduk di sini, dan kita bisa bebas memilih atau singgah di mana. Umumnya, mereka nggak memasang tarif untuk bermalam. Terlebih lagi, jika mereka membuka warung makan, maka sebaiknya kita membeli makan pada mereka yang rumahnya kita singgahi itu. Saat itu, Henry memilih singgah di rumahnya Biyung, salah satu warga Promasan yang sudah sangat terkenal dekat dengan Henry. Bahkan, Henry sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Saking seringnya dan beberapa kali membantunya dalam hal apapun. Saat itu, Biyung cukup kaget melihat kedatangannya si Henry. Karena Henry datang bukan di hari biasanya atau akhir pekan. Ditambah lagi, Henry hanya seorang diri. Di sini, beliau bertanya-tanya mengenai perjalanannya Henry dari Kemawar sampai Promasan. Apakah Henry baik-baik saja? Apakah nggak ada gangguan dan lainnya? Karena Biyung termasuk warga sepuh di situ. Jadi, beliau sedikit banyak juga memiliki kepekaan terhadap sesuatu yang gaib dan mengetahui persis tempat-tempat yang penunggu yang paling usil atau paling berbahaya, termasuk sungai yang Henry ceritakan. Saat itu, Henry menceritakan kepada Biyung perihal perjalanannya tadi. Dan usai menceritakan, Henry pamit untuk istirahat karena besok pagi akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Awalnya, Biyung sempat keberatan dan melarang Henry ke puncak sendirian. Tetapi, karena memang sudah niat Henry, maka beliau pun gak dapat melarangnya. Beliau itu hanya berpesan untuk berhati-hati. Jika keadaan gak memungkinkan, sebaiknya kembali ke Promasan. Mendengar pesan dari beliau, Henry hanya mengangguk, menandakan setuju dan berjanji bahwa Henry akan menjaga diri supaya
gak terjadi hal buruk di perjalanannya nanti. Singkat cerita, pagi pun datang. Usai menunaikan kewajiban sholat subuh, Henry sempatkan ke sendang peromasan yang dikenal dengan nama Sendang Pengilon. Sendang ini merupakan sumber air utama bagi warga peromasan. Dan sendang ini gak pernah berhenti mengalir. Airnya jernih, bersih, dan juga sangat segar. Dan di sendang ini juga terdapat semacam pesanggrahan untuk ritual-ritual khusus yang dilakukan di waktu tertentu saja. Dan di sendang ini pula Henry membersihkan diri, sekaligus mengisi persediaan air minum untuk dibawa ke puncak nanti. Usai sarapan makanan istimewa dari Biyung, yaitu nasi dan sayur tumis labu siam, Henry sempatkan berjalan dulu di sekitar Goa Jepang yang ada di salah satu bagian kebun teh peromasan. Henry memang gak buru-buru untuk segera melanjutkan perjalanan, karena jarak dari peromasan sampai ke puncak itu sudah dekat. Menjelang siang, Henry permamitan dengan Biyung dan Kakung untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Unggaran. Sepanjang perjalanan menuju puncak, sesekali Henry masih disapa penghuni asli Gunung Unggaran, baik yang memiliki jasad fisik, yaitu binatang liar, seperti monyet, lutung, ayam hutan, dan lainnya, maupun yang gaib seperti suara-suara orang ngobrol, suara-suara langkah kaki, sentuhan manja, maupun tiupan nafas di tengguk. Memang, jin itu gak kenal waktu jika ingin berinteraksi dengan manusia. Gak peduli siang maupun malam, terutama jika keadaan sepi seperti ini. Jika ramai, jangankan siang, malam pun mereka kadang gak berani. Apalagi jika orang yang datang memiliki iman yang kuat, sopan, dan sangat menghargai tempat yang mereka datangi. Singkat cerita, sampailah Henry di puncak Bayangan 2, sekitar beberapa ratus meter dari puncak Banteng Raider atau puncak Unggaran. Di sini, Henry ketemu dengan seseorang yang lagi duduk di sebuah batu di samping jalur pendakian. Nampaknya dia sudah lama duduk di situ sebelum Henry sampai. Karena kenapa sih? Karena terlihat dari beberapa runtung rokok yang dibuang di depannya. Sebuah tindakan yang gak patut dicontoh. Saat itu, Henry sempatkan untuk menyapa. Dan ketika Henry hendak lewat, tapi orang tersebut menyuruh Henry berhenti dulu dan menemaninya. Akhirnya, Henry mengiyakan ajakan dari orang tersebut. Toh, Henry memang sudah lama jalan, karena sejak dari pos 2, Henry belum berhenti sama sekali. Selain itu, Henry juga penasaran, kenapa dia juga sendirian seperti si Henry. Apakah dia penduduk desa bawah atau pendaki juga? Dari mana, Mas? Dari... Lah, sampean dari mana? Kok sendirian juga? Oh, iya. Memang saya sendirian. Kebetulan sampean kesini. Jadi, saya nyari teman. Sebetulnya, gak ada yang aneh dengan orang tersebut. Henry lihat secara fisik, gak ada kejanggalan. Seperti kakinya menapak tanah, pantatnya pun sempurna menempel di batu yang ia duduki. Pakaiannya biasa, celana panjang, baju kaos polos hitam, dan sendal jepit swallow. Namun, tak terlihat ada tas atau ransel khas pendaki. Rokok di sela-sela jarinya selalu menyala. Sesekali dihisap pelan namun dalam. Dan setiap kali habis, ia selalu membakarnya lagi. Sampean gak perlu memikirkan hal yang sudah jelas gak membuat sampean tenang. Relakan dan lakukan hal lain yang lebih baik. Jadi, sampean hati-hati menjalani yang ingin sampean jalani. Setelah itu, pulanglah.
Kemudian Henry ngeliat ke orang tersebut untuk menanyakan sesuatu padanya. Tapi ketika pandangan Henry mengarah ke tempat dia duduk tadi, ternyata orang tersebut udah gak ada. Begitupun dengan puntung rokok yang lenyap tanpa bekas. Gak apa-apa, setidaknya dia gak mencelakai Henry dan menunjukkan bentuk yang gak menyeramkan, serta apa yang diucapkan dan pesankan kepada Henry juga hal yang baik. Jadi Henry gak mau ambil pusing, apalagi ketakutan dengan kejadian tersebut. Kemudian Henry beranjak melanjutkan perjalanannya. Dan gak berapa lama kemudian Henry telah sampai di puncak Gunung Unggaran. Di sini Henry hanya duduk merenung dan merefleksikan pikiran tentang apa saja yang telah ia lakukan selama hidup, serta apa saja kesalahan serta dosanya, terutama kepada orang tua Henry. Singkat cerita, waktu menunjukkan sudah memasuki waktu sholat asar. Tak terdengar suara azan di puncak gunung, karena lokasi puncak jauh dari masjid ataupun musola di pemukiman terakhir. Saat itu, Henry segera menjalankan kewajibannya yang diawali dengan tayamum, karena gak ada sumber air di situ. Usai sholat asar, Henry segera bersiap melanjutkan perjalanan untuk turun dari puncak. Dan jalur turun kali ini, Henry sengaja memilih jalur Gedong Songo, bukan tanpa maksud. Henry sengaja memilih jalur Gedong Songo karena ingin menikmati suasana wisata. Apalagi wisata gratis gitu kan. Kenapa gratis? Karena Henry akan masuk area Gedong Songo dari pintu belakang. Meski untuk menuju ke sana, Henry harus melalui jalur yang lebih ekstrim, lebih seram, dan juga lebih rimbun. Karena jalur itu sudah mulai jarang dilalui. Bahkan saat ini, tahun 2021, jalur Gedong Songo kabarnya sudah ditutup total dari jalur pendakian karena lebih berbahaya. Gak banyak membuang waktu, Henry segera beranjak menuju ke arah jalur Gedong Songo. Dan dari puncak Gunung Unggaran, Henry mengarah arah barat daya, tepat di seberang jalur naik dari kebun Permasan. Awal jalur pendakian, Henry melalui hutan rimbun dan turunan curam dengan sudut kemiringan hampir 90 derajat. Dengan bantuan akar tanaman, akhirnya Henry bisa lewati jalur curam tersebut tanpa kesulitan berarti. Turun melalui jalur Gedong Songo ini bisa kita tempuh selama kurang lebih 4 jam berjalan normal. Tapi karena saat itu Henry sedang ngajar waktu, maka ia mempercepat langkahnya dengan sesekali berlari jika medan jalur pendakian landai atau datar. Saat itu Henry nggak mau kemalaman di jalur pendakian. Bagaimanapun juga, Henry tetap manusia biasa yang memiliki rasa takut. Dan di antara belantara, Henry bisa merasakan banyaknya penghuni yang mungkin Henry merasakan kehadirannya. Tak segan-segan, mereka berusaha menampakkan diri di depan si Henry, baik di bawah pohon, gelantungan di dahan, maupun di antara belukar yang sangat rimbun. Namun, tak satu pun yang terlihat jelas bentuknya. Hanya sekedar bayangan hitam atau putih saja. Saat itu, Henry nggak memperdulikannya. Henry hanya terus berjalan dan kadang berlari. Supaya apa sih? Supaya bisa segera sampai di tujuan kali ini, yaitu Gedong Songo. Tapi secepat apapun Henry berlari, Henry tetap memiliki batas kemampuan fisik. Dan hingga petang menjelang, Henry juga belum sampai di area Gedong Songo. Kemudian, Henry sempatkan untuk menjalankan sholat maghrib. Apapun situasi dan kondisinya, sebagai umat manusia yang memiliki iman, kita harus tetap menjalankan kewajiban.
Sungguh bukan hal mudah beribadah dalam situasi semacam ini. Bermacam godaan berusaha menggoyangkan kekhusyuan saat menghadap ilahi. Mulai dari suara langkah kaki, suara samar-samar orang ngobrol, suara ketawa pelan, serta godaan-godaan lainnya. Sejatinya jin juga termasuk umat Allah yang memiliki kewajiban beribadah kepadanya. Namun, di antara jin tersebut juga ada yang membangkang, seperti gak mau beribadah, suka godain manusia, dan gak takut pada Allah. Golongan jin tersebut bisa disebut sebagai setan. Usai menjalankan sholat maghrib, Henry bergegas melanjutkan perjalanannya. Entah sebuah keberuntungan atau sekaligus kesialan. Sejak dulu, Henry memang memiliki kepekaan atas kehadiran mereka. Namun, Henry nggak pernah bisa melihat bentuk secara jelas. Semakin lama Henry berjalan, Henry merasakan mereka seolah semakin banyak. Gak bisa dipungkiri, rasa takut semakin merayapi seluruh sanubarinya. Seolah-olah semakin terpengaruh dengan godaan-godaan mereka. Hingga ketika Henry sampai di kawasan Sabana, di mana lokasi Gedong Songo udah dekat, Henry merasakan langkah kakinya semakin berat. Henry seperti merasakan kelelahan yang sangat luar biasa. Padahal Henry nggak membawa beban berat seperti pendaki-pendaki pada umumnya. Dengan bersusah payah, Henry terus berusaha melangkahkan kakinya. Sampai pada suatu ketika, Henry benar-benar merasakan seluruh tubuhnya lemas dan jatuh terduduk. Dalam kondisi saat itu, ia memejamkan mata, berusaha memusatkan pikiran dan juga konsentrasinya, serta diiringi dengan doa yang ia panjatkan dalam hati. Kini, Henry merasakan seluruh badannya panas. Ya, panas. Panas yang seolah-olah membakar tubuh. Dan gak lama kemudian, entah apa yang terjadi teman-teman semua. Mereka semua itu tiba-tiba pergi. Seolah-olah ketakutan dan Henry kembali sadar sepenuhnya. Saat itu, Henry ngeliat sekelilingnya dan berusaha berorientasi. Ternyata Henry ngeliat senternya yang terletak di tanah persis di sebelahnya. Kondisi saat itu tampak gelap dan samar-samar terlihat hamparan padang rumput serta beberapa pepohonan di sana. Suara azan terdengar terlontar dari musola atau masjid di bawah sana. Nampaknya sekarang sudah memasuki waktu sholat Isya. Dan dengan terdengarnya suara azan, artinya Henry sudah dekat dengan pemukiman tersebut. Alhamdulillah ya Allah, berkat izinmu, aku masih bisa mendengar suara azan. Masih diberikan keselamatan, lahir dan juga batin, untuk terus menyembahmu dalam ibadahku. Usai menjalankan sholat Isya, Henry melanjutkan perjalanannya lagi. Kali ini, Henry merasakan langkahnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Sekitar 1 jam kemudian, Henry telah sampai di area Candi Gedong Songo. Dan Henry masuk melalui pintu belakang. Tepatnya melalui di sela-sela pagar yang gak begitu rapat. Suasana di Gedong Songo nampak sepi. Wajar, karena bukan akhir pekan. Jadi, gak ada yang ngecamp atau bermalam di area Gedong Songo. Di hutan pinus bagian belakang area Candi Gedong Songo, memang dulu biasa digunakan untuk camping. Entah sekarang masih atau enggak, karena Henry udah lama gak kesana lagi. Kemudian Henry melangkahkan kakinya menuju ke arah pintu keluar, karena percuma juga di situ. Selain gak ada orang, Henry juga nggak bawa tenda. Jadi, lebih baik beristirahat di tempat yang biasa digunakan wisatawan istirahat. Semalaman, Henry bisa istirahat dengan tenang.
Gak ada satupun gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Meski Henry akui, mereka masih tetap mengawasi dari kejauhan. Dari pekatnya gelap malam yang mampu mengerilkan nyali siapapun. Saat tidur itu, Henry sempat bermimpi ditemui seseorang, yaitu seseorang pria parubaya dengan pakaian tradisional Jawa. Dia mengatakan bahwa Henry harus berani melangkah karena ada orang yang menunggu Henry di sisi lain sana. Entah di sisi lain mana, Henry juga gak mengetahuinya. Dan makna dari mimpi itu, Henry juga gak bisa memahaminya. Dan Henry hanya menganggapnya sebagai bunga tidur saja. Tepat azan subuh, Henry pun bangun. Dan usai melaksanakan kewajiban, Henry membersihkan diri di toilet umum. Pagi harinya, Henry sarapan di warung dan usai sarapan, Henry sempatkan jalan-jalan menikmati pemandangan di Candi Gedong Songo. Saat pagi itu, ada beberapa pengunjung yang datang. Dan siangnya, Henry pun pulang untuk kembali menjalani hari-hari yang biasa saja. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Henry ketika melakukan pendakian ke Gunung Unggaran pada tahun 2006 dan mendaki hanya seorang diri atau solo hiking. Dan teman-teman semua mohon maaf kalau dalam penyampaiannya tadi gue membawakan sebuah cerita kurang feel-nya kurang dapet, momennya kurang dapet karena memang kondisi badan gue lagi kurang fit ya teman-teman semua. Oke, sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.